Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama Islam pencerahan. Sobat-sobat, bahwa saya benar-benar mengklik link yang dikirimkan oleh Al-Qudsi, yang mungkin nama aslinya Arjuna Samba. Dan itu undangan ya untuk live. Dan semalam juga sudah saya upload tuh ya rekaman bahwa saya memang benar-benar live. Karena saya diundang, ya seharusnya mereka memasukkan saya. Tetapi anehnya tidak satupun yang mengudara, yang live. Saya juga heran. Ya, hampir 1 jam saya menunggu. Bahkan saya sempat meninggalkan rumah. Dan tidak saya matikan ya live itu. Nah, ketika saya kembali ke rumah, ternyata masih belum ada satupun. Padahal saya sudah WA secara pribadi kepada Al-Qudsi yang mengundang, tetapi tetap tidak ada respon. Nah, jadi, berhentilah modus Anda untuk mengatakan saya kabur, saya tidak berani, dan segala macam. Ini bukti, dan tidak terbantahkan bukti ini. Tetapi, ya, memang orang gagal paham itu kan selalu mencari alasan untuk membela dirinya. Ya, ada komentar siapa itu? Tatan Firdaus. Pasti yang kamu klik bukan link, tapi apa? Link. Dia bilang tadi. Nah, ya. Kemudian ada satu komentar. Ini orang ini sebenarnya kalau saya nilainya ya tidak tahu malu lah. Muka badak, muka tembok. Karena saya secara halus, bahkan secara kasar, mengusir dia dari channel saya. Tapi dengan tidak tahu malunya, dengan muka temboknya, muka badaknya, dia tetap di channel saya ngoceh dan nyampah. Di channel saya, sobat-sobat. Lami Ajahra. Ya. Dia mengomentari atas alasan apa saya merendahkan orang. Ya. Saya tidak merendahkan khususnya Al-Qudsi. Ya memang kenyataannya bagi saya dia tidak ada apa-apanya. Ya. Walaupun dia mengatakan sebagai komandan, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ya boleh saja dia bisa baca kitab, fasih baca Al-Quran, tetapi dalam komen dia tidak ada isinya untuk membahas masalah bid'ah. Saya tidak merendahkan kenyataan. Ya, baru saya ngomong seperti itu saja, Anda sudah sewot. Padahal Anda, rombongan Anda, kelompok Anda dan kawan-kawan Al-Qudsi and the Gang hampir setiap hari merendahkan saya.
Saya biasa saja, saya tidak membalas. Ya, saya dikatakan gila, khawarid, munafik. Saya tetap biasa saja. Saya tetap membalas, merespon komen-komen Anda dengan baik. Ya, saya dikatakan goblok hampir setiap hari. Ini baru saya ngomong seperti itu saja, dan saya pikir ini bukan merendahkan, ya, karena memang kenyataannya seperti itu, ya. Kalau si Al-Qudsi itu tidak terima, silahkan, ayo live. Kapan lagi? Ya, silahkan undang saya. Dan berhentilah menyuruh saya masuk ke dalam live, ya, seperti misalnya Apandi, ya, Cani Uye. Kalau, ya, Anda ingin saya live dengan mereka, silahkan. Mereka mengundang saya secara pribadi. Ya, mohon maaf saja kalau saya harus masuk ke live mereka. Ya, memangnya mereka siapa? Ya, sama saja mereka dengan Anda. Ya, ya. Apakah mereka sudah begitu hebatnya sehingga saya harus mendatangi sendiri? Tidak. Bagi saya, orang-orang seperti itu tidak hebat. Nah, jadi kalau Anda benar-benar, ya, merasa bahwa saya akan bertekuk lutut di orang-orang yang Anda sebut, seperti misalnya Afandi, Cani Uye, atau siapalah, silahkan suruh orang yang kamu anggap tinggi ilmunya, yang kamu anggap bisa mengalahkan saya, suruh orang tersebut mengundang saya live secara pribadi. Ya, saya tidak akan mundur. Saya tidak gentar dengan siapapun. Karena saya yakin selama orang itu pelaku, pembela, dan penyebar amalan bid'ah, maka insya Allah akan mudah dikalahkan. Dalilnya akan mudah dipatahkan, dimentahkan, dan digugurkan. Ya, ya, orang gagal paham kan? Ya, beda orang gagal paham dan sukses paham. Ya, kalau orang gagal paham itu kan selalu mencari alasan untuk membela dirinya. Ya, orang yang sukses paham, dia tidak mencari alasan. Kalau dia salah, ya diakui dia salah. Ya, tidak ngeyel. Ya, muter-muter bolak-balik, bertanya sesuatu yang sudah selesai, sudah dibahas dengan tuntas. Ya, karena hanya itu saja yang bisa, ya, mereka lakukan, tidak lebih. Nah, jadi sobat-sobat dan Al-Qudsi and the Gang, ya, ini bukti, ya, saya menerima dan meladeni undangan Anda dan kawan-kawan Anda. Ya, ya, silahkan. Kalau masih ingin, silahkan. Saya tidak akan gentar. Silahkan undang saya kembali. Saya tunggu. Ya. Nah, jadi sobat-sobat, ya, kita sudah paham lah karakter mereka. Mereka, ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Prapto Brewok. Ya. Tugas mereka, misi mereka, ya, menyalahkan saya.
apapun yang saya lakukan, saya sampaikan pasti disalahkan. Jadi sebenarnya ya tidak ada gunanya live, ya, debat live, diskusi live, ya, karena misi mereka seperti itu, bukan mencari kebenaran. Islam ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kan tidak sebanding, ya. Saya menyampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka menyampaikan dalilnya ulama. Ulama walaupun bagaimanapun kelasnya di bawah Nabi, ya. Padahal kan jelas, ya, di surat An-Nisa ayat 59. Ini berulang kali saya sampaikan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanajjatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ya. Taati, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada pemimpin, bukan kepada ulama, kepada kiai, kepada gus, ustadz, habib dan sebagainya, tetapi kepada Allah dan Rasulnya. Ya, di sini saja, ya, kita berbeda tentang ukuran kebenaran. Saya memegang ukuran kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sementara Anda dan kawan-kawan berpegang kepada ulama. Itu juga ulamanya Anda. Dan ulama lain berbeda pendapat dengan ulama Anda. Nah, kata Allah tadi, kalau berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan kepada ulama. Ya, akhirnya apa? Akhirnya taklid buta dengan ulama. Seolah-olah ulama ini lebih tinggi dari Nabi sepertinya. Ya. Dan penegasan Nabi, taraktu fikum amroini lam tadilu abada ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Jelas, tegas. Rasul mengatakan, sudah kutinggalkan dua perkara dan kamu tidak akan sesat selamanya jika mengikuti dua perkara tersebut. Apa dua perkara tersebut? Yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah. Tidak ada Rasulullah mengatakan, ya, ikuti ulama. Tidak ada. Nah, kalau kita ingin mencari kebenaran, ya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan Sunnah Nabi, bukan kepada ulama. Kalau Anda kebenarannya berdasarkan ulama, maka disinilah kita tidak punya titik temu. Dan memang, ya, dakwah pencerahan saya ini, ya, ditujukan kepada orang-orang yang mau membuka dirinya, membuka hatinya, membuka akal pikirannya yang sehat, dan menjauhi taklid buta. Karena kalau pikirannya tertutup, ya, akal sehatnya tidak digunakan, apalagi taklid buta, maka
orang seperti ini tidak bisa menerima dakwah pencerahan saya. Dan hidayah Allah, petunjuk Allah pun tidak sampai kepada mereka untuk menghindari amalan bid'ahnya. Demikian sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.